Di Surabaya Barat, Jawa Timur, ada sebuah restoran yang menjadi buah bibir masyarakat, Purnama Restoran namanya. Restoran itu selalu dipenuhi pelanggan, mulai dari pekerja kantoran hingga keluarga yang ingin menikmati malam santai. Lokasinya strategis, di jalan utama yang ramai, dengan lampu neon besar bertuliskan nama restoran yang tampak berkilauan di malam hari. Dari luar, aroma masakan yang menggugah selera menyeruak, memancing siapa saja untuk masuk. Pemilik Purnama Restoran adalah Wiryo Banaspati. Ia seorang pria parubaya dengan wajah ramah, disempurnakan dengan suara lembut yang membuat semua orang merasa nyaman. Ia sering terlihat berkeliling restoran, menyapa pelanggan dengan senyum hangat dan menanyakan pendapat mereka tentang makanan yang disajikan. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok rendah hati dan pekerja keras, seseorang yang tampak sempurna di mata banyak orang. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa dengan restoran itu. Beberapa pelanggan setia merasa makanan di sana memiliki rasa yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Seperti ada sesuatu yang ajaib di dalamnya, ujar seorang pelanggan suatu malam. Keajaiban itu, entah bagaimana, membuat mereka ketagihan dan terus kembali lagi. Rani Sekarmurti adalah salah satu pelanggan tetap Purnama Restoran. Wanita muda ini awalnya datang untuk mencoba menu andalan restoran itu, tapi setelah beberapa kali kunjungan, ia merasa ada yang berbeda. Setiap kali makan di sana, dia merasakan euforia aneh yang sulit dijelaskan. Namun, efek itu selalu diikuti dengan mimpi buruk di malam harinya, mimpi yang penuh dengan bayangan gelap dan jeritan tanpa wujud. Awalnya, Rani mencoba mengabaikannya. Dia berpikir mimpi-mimpi buruk itu hanya efek dari kelelahan atau stres. Namun, semakin sering makan di sana, mimpi buruk itu semakin nyata. Dalam salah satu mimpinya, dia melihat sebuah ruangan gelap dengan meja panjang penuh makanan, tapi di ujung meja ada seseorang yang duduk membelakanginya, mengenakan jubah hitam. Sosok itu tidak bergerak, tapi Rani merasa ada mata yang mengawasinya dari balik punggungnya. Suatu malam, Rani memutuskan untuk tidak pergi ke restoran itu, berharap mimpi buruknya akan berhenti. Anehnya, malam itu dia justru terbangun dengan tubuh yang dingin dan lemas, seolah-olah kehilangan energi. Dalam kepalanya, dia mendengar bisikan samar, memanggil namanya dengan nada menyeramkan. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Hal ini membuat Rani mulai curiga, ada sesuatu yang tidak beres dengan Purnama Restoran. Dia mencoba bertanya kepada beberapa pelanggan lain, tapi mereka hanya tertawa. Kamu terlalu banyak berpikir. Ini cuma sebuah restoran, sebuah tempat membeli makanan, kata mereka sambil melanjutkan makan dengan lahap. Penasaran semakin menguasai dirinya, ketika dia membaca berita tentang seorang pelanggan yang sering makan di Purnama Restoran, tiba-tiba menghilang. Pria itu, menurut tetangganya, seorang lajang tanpa keluarga dekat. Polisi telah menutup kasus itu, karena kurangnya bukti, tapi Rani merasa ini lebih dari sekadar kebetulan. Di sela-sela keingintahuannya, Rani mulai memperhatikan Wiryo. Menurut dia, ada sesuatu dalam senyumnya yang tampak aneh, seperti sebuah topeng untuk menutupi sebuah rahasia gelap. Wiryo selalu tampak terlalu tenang, bahkan saat restoran dipenuhi pelanggan hingga nyaris tak terkendali. Rani juga melihat Wiryo tidak pernah menyantap makanan yang disajikan di restorannya sendiri. Pada suatu malam yang dingin, Rani memutuskan mengamati restoran itu dari luar. Dia duduk di dalam mobilnya, memarkirnya agak jauh dari restoran. Dari balik kaca mobil, dia melihat aktivitas di dalam restoran, mencoba menemukan sesuatu yang mencurigakan. Semua tampak normal, pelayan melayani pelanggan, koki sibuk di dapur, dan Wiryo berkeliling seperti biasa. Tapi ada satu momen yang membuat jantungnya berdegup kencang. Ketika restoran tutup, Wiryo tidak langsung pulang. Ia mengunci pintu dengan tenang, lalu mematikan lampu. Selanjutnya, menghilang ke bagian belakang restoran, membawa sebuah kantong besar. Rani merasa ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Dia mencoba mendekat, tapi merasa enggan untuk langsung bertindak. Ketakutannya bercampur dengan rasa penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pikirnya. Saat itulah dia memutuskan untuk mengajak sahabatnya, Rahmat Wisnuyudo yang karib dipanggil Wisnu. Ia seorang jurnalis investigasi mingguan Pendulum, untuk membantunya menyelidiki rahasia di balik restoran yang selalu ramai itu. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu,
Tidak lupa menyalakan gambar lonceng merah di pojok kanan bawah video sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan selamat menonton. Malam harinya, Rani dan Wisnu memutuskan menyusup ke dalam Purnama Restoran. Dengan langkah hati-hati, mereka melewati pintu belakang yang tidak terkunci dengan sempurna. Suasana dapur yang biasanya dipenuhi aktivitas kini sunyi senyap, hanya terdengar suara detak jam dinding yang menggema di ruangan kosong itu. Aroma masakan yang biasa menggoda kini terasa berbeda, lebih tajam dan menusuk hidung, membuat perut Rani bergejolak tak nyaman. Di bawah cahaya temaram lampu dapur, mereka melihat tumpukan panci dan wajan yang tampak biasa saja. Namun, semakin lama mereka berada di sana, suasana menjadi lebih dingin. Rani merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, membuat bulu kuduknya meremang. "Ini cuma perasaanmu saja," bisik Wisnu, mencoba menenangkan. Mereka mulai menyisir dapur, mencari petunjuk. Di sudut ruangan, Rani menemukan sebuah lemari kayu tua yang tampak tidak sesuai dengan perlengkapan dapur modern lainnya. Pintu lemari itu terkunci, tapi Wisnu dengan cepat menemukan kunci di salah satu laci. Ketika pintu lemari dibuka, mereka menemukan benda-benda yang membuat napas mereka tertahan. Ada kain merah penuh bercak darah, lilin hitam yang telah meleleh, dan sebuah mangkuk berisi cairan merah kental yang memancarkan bau amis menyengat. "Ini jelas bukan barang biasa," bisik Wisnu sambil mengambil foto dengan kameranya. Rani memperhatikan mangkuk itu dengan ngeri. Dia merasa ada sesuatu di dalam cairan itu yang bergerak, berdenyut seperti makhluk hidup. Dia mundur beberapa langkah, hampir terjatuh akibat lantai yang licin. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki dari arah pintu belakang. Rani dan Wisnu dengan cepat mematikan lampu senternya. Mereka bersembunyi di bawah meja besar. Jantung mereka berdegup kencang saat suara langkah itu semakin mendekat. Dari bawah meja, mereka melihat Wiryo masuk ke dapur dengan sebuah keris kecil di tangannya. Wiryo berdiri di tengah dapur, matanya terpejam, dan mulutnya melafalkan sesuatu dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Suasana di ruangan itu berubah drastis. Cahaya lampu dapur berkedip-kedip, dan udara menjadi semakin dingin. Bayangan gelap mulai muncul di sudut-sudut ruangan, bergerak dengan cara tidak wajar. Rani menahan napas ketika melihat salah satu bayangan itu mendekati Wiryo. Bayangan itu membesar, berubah menjadi sosok tinggi dengan mata merah yang bersinar di kegelapan. Sosok itu berdiri di belakang Wiryo, tampak seperti pelindung yang mengerikan. Wiryo mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, lalu menusukkannya ke udara kosong di depan wajahnya. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan yang melengking, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Rani menggigit bibirnya untuk menahan teriakan, sementara Wisnu dengan hati-hati mengarahkan kameranya ke arah kejadian itu. Ritual itu berlangsung hanya beberapa menit, tapi terasa seperti berjam-jam bagi Rani dan Wisnu. Ketika Wiryo selesai, ia membuka mata dan menghela napas panjang. Bayangan gelap itu perlahan menghilang, meninggalkan dapur dalam keheningan yang menakutkan. Wiryo kemudian berjalan keluar, meninggalkan dapur dengan keris masih di tangannya. Ketika mereka yakin Wiryo telah pergi, Rani dan Wisnu keluar dari tempat persembunyian mereka. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka gemetar. "Kita harus pergi dari sini sekarang," bisik Wisnu, menarik tangan Rani. Namun, sebelum mereka bisa mencapai pintu keluar, mereka mendengar suara bisikan yang memenuhi ruangan. Bisikan itu datang dari segala arah, mengucapkan kata-kata yang tidak mereka pahami. Rani merasa seolah-olah ruangan itu hidup, memerangkap mereka di dalamnya. Dengan keberanian yang tersisa, mereka berlari keluar dari dapur, meninggalkan restoran dengan napas terengah-engah. Namun, mereka tahu, ini baru permulaan dari rahasia gelap yang disembunyikan oleh Purnama Restoran. Setelah berhasil keluar dari dapur, Rani dan Wisnu menghela napas lega. Udara malam yang dingin terasa seperti kebebasan, meski keringat dingin masih membasahi tubuh keduanya. Selanjutnya mereka masuk ke dalam mobil, dan Wisnu segera menyalakan mesin. Namun, baru beberapa meter dari restoran, ban mobil mereka meletus dengan suara keras, membuat kendaraan terhuyung ke tepi jalan. "Kamu bercanda kan?" ujar Rani dengan suara gemetar. Wisnu memeriksa ban dan mendapati lubang besar yang tak wajar, seperti sobekan tajam. "Ini bukan kecelakaan biasa, ini sebuah kesengajaan," gumamnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Sambil menunggu bantuan, mereka memutuskan untuk melihat kembali foto-foto yang telah Wisnu ambil di dapur. Namun, saat membuka galeri, Wisnu terkejut. Semua foto yang diambil
Hasilnya kabur dengan bayangan gelap memenuhi layar. Salah satu foto bahkan menunjukkan sosok menyeramkan dengan mata merah menatap langsung ke arah kamera. "Aku tidak mengambil ini," ujar Wisnu panik. Rani merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia mulai merasa ada sesuatu dari dalam restoran itu mengikuti mereka. Malam itu, mereka terpaksa berjalan kaki menuju rumah Wisnu yang berjarak sekitar 2 km. Setiap langkah terasa berat dengan suasana malam yang semakin mencekam. Sepanjang perjalanan, mereka merasa seperti diawasi. Suara langkah kaki tambahan terdengar samar di belakang mereka, tapi ketika mereka menoleh, jalanan terlihat kosong melempang. Setiba di rumah, Wisnu segera mengunci semua pintu dan jendela. Mereka duduk di ruang tamu, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka alami. "Aku harus menulis ini," ujar Wisnu. Sebagai jurnalis investigasi, ia merasa ini adalah kasus yang terlalu besar untuk diabaikan. Namun, saat mulai mengetik, tiba-tiba listrik padam. "Ini bukan kebetulan," bisik Rani. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara gemerisik, seperti seseorang menggeser sesuatu di lantai. Wisnu menyalakan ponselnya mencari sumber suara. Mereka menemukan pintu kamar mandi sedikit terbuka, meskipun mereka yakin telah menutupnya tadi. Wisnu berjalan perlahan ke arah pintu itu, sementara Rani berdiri di belakangnya dengan gemetar. Ketika Wisnu mendorong pintu, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di cermin kamar mandi, ada tulisan merah yang berbunyi, "Jangan campuri urusan kami." "Ini pasti Wiryo," ujar Wisnu dengan suara bergetar. Namun, sebelum mereka berbuat apa-apa, suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Suara itu semakin keras, berubah menjadi gedoran yang mengguncang rumah. Rani menutup telinganya, sementara Wisnu berusaha tetap tenang. Ketika suara itu berhenti, mereka memberanikan diri mengintip dari jendela. Tidak ada siapapun di luar. Namun, di teras, mereka menemukan keris kecil yang sama seperti yang digunakan Wiryo saat ritual. Di bawah keris itu, ada kain merah yang tampak segar dengan noda darah. Rani mulai menangis ketakutan. "Kita harus melaporkan ini ke polisi," ujarnya. Namun, Wisnu tahu, tanpa bukti konkret, polisi tidak akan percaya pada cerita mereka. Mereka hanya akan dianggap berhalusinasi. Di tengah kebuntuan itu, Wisnu mengusulkan sesuatu yang nekat. "Kita harus kembali ke restoran itu. Kita harus mencari bukti lebih banyak dan mengungkap kebenarannya." Rani terkejut mendengar usulan itu, namun dia tahu usulan Wisnu itu benar. Jika mereka ingin menghentikan ini, mereka harus menghadapi sumbernya. Malam berikutnya, dengan peralatan lebih lengkap, mereka kembali ke Purnama Restoran. Kali ini, mereka membawa kamera video, alat perekam suara, dan bahkan beberapa benda pelindung seperti garam serta pisau kecil. Mereka masuk melalui pintu belakang yang sama, hati-hati agar tidak meninggalkan jejak. Namun, suasana restoran malam itu terasa berbeda. Dapur yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi bisikan-bisikan aneh. Dinding-dindingnya tampak berdenyut, seolah-olah hidup. Rani hampir pingsan saat melihat bayangan besar bergerak cepat di sudut matanya. Ketika mereka mencapai lemari kayu tua, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Di dalamnya, ada sebuah buku tua dengan sampul kulit hitam. Halamannya dipenuhi tulisan tangan dalam bahasa kuno, dan di beberapa bagian ada gambar-gambar ritual yang jelas melibatkan pengorbanan manusia. Salah satu gambar menunjukkan sosok mirip Wiryo, memimpin sebuah upacara di tengah lingkaran api. Wisnu mulai merekam isi buku itu dengan kamera video, namun tiba-tiba ia merasa tangannya berat. Kamera itu terjatuh, dan saat mencoba untuk mengambilnya, ia melihat tangannya dipenuhi bercak darah. Namun, ketika diperiksa lebih dekat, darah itu hilang, seolah-olah hanya ilusi. "Ini sudah terlalu jauh," ujar Rani dengan napas memburu. Namun, sebelum mereka sempat melarikan diri, pintu dapur tertutup dengan keras, mengunci mereka di dalam. Suara tawa rendah bergema di ruangan itu, diikuti oleh suara Wiryo yang berkata, "Kalian tidak seharusnya datang kembali." Wiryo muncul dari bayangan, matanya bersinar merah, dengan keris di tangannya. "Kalian ingin tahu rahasianya? Maka kalian akan menjadi bagian darinya." Ruangan itu mulai bergetar, dan bayangan-bayangan gelap muncul dari dinding, mengelilingi Rani dan Wisnu. Mereka berteriak, tapi suara mereka tenggelam dalam hiruk-pikuk tawa, dan jeritan makhluk-makhluk tak kasat mata. Malam Jumat beberapa hari kemudian, suasana restoran terasa lebih sepi dan sunyi dibanding biasanya.
Rani dan Wisnu yang berhasil keluar dari dapur Purnama Restoran pada investigasi sebelumnya, terlihat berdiri di depan pintu masuk, menyusun keberanian. Udara dingin malam menyelimuti tubuh mereka, seolah memberi isyarat akan sesuatu yang kelam. Rani menggenggam senter dengan erat, sementara Wisnu membawa pipa besi yang ditemukannya di gudang. Kita pasti menemukan sesuatu malam ini, bisik Rani dengan suara gemetar. Wisnu hanya mengangguk, pandangannya tak lepas dari pintu kayu tua di lantai dapur yang sebelumnya mereka temukan. Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk ke dalam restoran, yang kini terasa seperti sarang misteri yang menunggu diungkap. Setelah memastikan tidak ada orang lain, mereka membuka pintu kayu itu. Deritannya memecah kesunyian, mengirimkan getaran tak nyaman ke tulang belakang mereka. Di balik pintu itu, sebuah tangga kayu tua memimpin ke kegelapan yang pekat. "Ayo Rani, kita harus tahu apa yang ada di bawah sana," ujar Wisnu, mencoba menyemangati dirinya sendiri. Mereka mulai menuruni tangga, setiap langkah menghasilkan bunyi berderak yang menggema di lorong sempit itu. Setibanya di bawah, lorong itu menyambut mereka dengan bau busuk menusuk hidung. Cahaya senter Rani menguap dinding batu yang penuh coretan simbol-simbol aneh dan tidak dikenal. Beberapa di antaranya terlihat seperti tulisan kuno, sementara lainnya menyerupai gambar makhluk-makhluk menyeramkan. "Ini seperti simbol-simbol aliran satanisme," gumam Rani sambil menyentuh salah satu dinding dengan hati-hati. Saat mereka melangkah lebih dalam, udara terasa semakin berat. Di ujung lorong, mereka menemukan ruangan kecil. Di dalamnya, pemandangan mengerikan membuat mereka tertegun. Tumpukan tulang belulang berserakan di sudut ruangan, sementara sisa-sisa tubuh manusia yang membusuk tergeletak di tengah. Di sekelilingnya, lilin-lilin hitam menyala lemah, seolah baru saja digunakan. Ini pasti ada hubungannya dengan ritual," kata Wisnu dengan suara bergetar. Ia mundur selangkah, merasa mual. Tiba-tiba, lorong itu dipenuhi suara bisikan. Suara itu berdesis lembut namun jelas, memanggil nama mereka berulang kali. "Rani! Wisnu! Rani! Wisnu! Kamu dengar itu?" Rani berbisik dengan panik, matanya mencari sumber suara. "Ya tapi, itu dari mana?" jawab Wisnu sambil menggenggam pipa besinya lebih erat. Bisikan itu semakin keras, bercampur dengan tawa kecil yang mengerikan. Cahaya senter mereka mulai berkerlap-kerlip, membuat bayangan di dinding tampak hidup dan menari-nari. "Kita harus keluar dari sini sekarang," bisik Rani, menarik tangan Wisnu. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sebuah tangan dingin mencengkeram bahu Rani dari belakang. Rani menjerit, senter terlepas dari tangannya dan berguling ke lantai. Cahaya yang terpancar hanya cukup untuk menunjukkan sekelebat bayangan hitam di belakangnya. Wisnu segera berbalik dan mengayunkan pipanya dengan penuh tenaga. Namun, pipanya hanya mengenai udara kosong. Bayangan itu menghilang seketika, meninggalkan Rani yang terengah-engah dan menggigil ketakutan. "Apa itu tadi?" Rani bertanya dengan suara tercekik. Aku tidak tahu," jawab Wisnu, mencoba mengatur napasnya. "Yang pasti, kita tidak boleh tinggal di sini." Mereka bergegas kembali ke tangga, namun langkah mereka terhenti ketika suara derap kaki terdengar dari atas. Seseorang, atau sesuatu, sedang mendekati mereka. Dengan panik, mereka mencari tempat untuk bersembunyi. Di sana, bisik Wisnu menunjuk ke celah sempit di balik dinding. Mereka menyelinap masuk, menahan napas saat suara langkah itu semakin dekat. Dalam kegelapan, mereka bisa merasakan kehadiran yang dingin dan mencekam. Langkah itu berhenti tepat di depan tempat mereka bersembunyi. Hening menyelimuti lorong, hanya terdengar suara napas tertahan mereka. Setelah beberapa saat, suara langkah itu kembali terdengar, menjauh ke arah tangga. "Kita harus keluar sekarang," bisik Wisnu pelan. Mereka keluar dari tempat persembunyian, berlari menaiki tangga tanpa menoleh ke belakang. Ketika Rani dan Wisnu kembali ke permukaan setelah melarikan diri dari lorong gelap, rasa ngeri masih membekas di wajah mereka. Nafas mereka terengah-engah, tapi otak mereka terus berputar, mencerna apa yang baru saja mereka alami. Mereka berdua tahu, apapun yang terjadi di lorong bawah tanah restoran itu, hanyalah bagian kecil dari kengerian yang sebenarnya. Wisnu memeriksa hasil rekaman kameranya. "Lihat ini," katanya sambil memperbesar salah satu foto yang diambil di lorong tadi. Pada dinding batu yang retak-retak itu, tampak jelas ukiran-ukiran kuno berbentuk simbol aneh, seperti yang mereka lihat di dapur malam sebelumnya. Namun, kali ini ukiran itu terlihat lebih lengkap. Terdapat sosok manusia yang dipersembahkan kepada makhluk bertanduk besar yang tampak mengerikan. "Kita perlu membawa ini ke ahli simbol atau sejarah,"
ujar Rani, mencoba menenangkan dirinya. Namun, sebelum mereka bisa menyusun rencana lebih jauh, terdengar suara ketukan keras di pintu belakang. Mereka saling pandang dengan wajah penuh kecemasan. "Siapa itu?" bisik Wisnu. Tanpa suara, mereka mematikan lampu di ruangan dan bersembunyi di balik lemari. Ketukan itu semakin keras, hingga akhirnya pintu belakang terbuka dengan bunyi derit yang memekakkan telinga. Sosok yang masuk adalah Wiryo. Namun, kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya, mengikuti sekelompok orang berjubah hitam. Mereka berjalan masuk dengan langkah serempak, membawa lilin-lilin menyala dan mengeluarkan suara nyanyian yang aneh. Suara itu memenuhi ruangan, membuat udara terasa berat dan dingin. Rani dan Wisnu menahan nafas, berusaha sekuat tenaga agar tidak bersuara. Dari balik lemari, mereka melihat Wiryo membuka sebuah buku tebal dengan sampul kulit berwarna hitam. Ia mulai membacakan mantra, suaranya bergema di ruangan itu. Anggota kelompok lainnya berdiri melingkar, memegang lilin dengan wajah tanpa ekspresi. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di tengah-tengah lingkaran itu. Bayangan itu menggeliat dan mengeluarkan suara erangan yang dalam, seolah-olah berasal dari dunia lain. Rani menutup mulutnya, hampir saja berteriak. "Kita harus pergi sekarang," bisik Wisnu, tapi tubuhnya gemetar, tak mampu bergerak. Wiryo berhenti membaca dan menoleh ke arah bayangan itu. "Tuan, kami telah memenuhi permintaan Anda. Persembahan berikutnya akan segera siap," katanya dengan nada penuh penghormatan. Rani tidak percaya apa yang didengarnya. "Persembahan? Apa maksudnya?" pikirnya. Saat itulah mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di salah satu sudut ruangan, terdapat keranjang besar yang ditutup kain. Dari balik kain itu, terlihat jari-jari manusia mencuat keluar. Rani ingin muntah, tapi ia berhasil menahan diri. "Kita tidak bisa diam saja," bisik Rani, mencoba mengumpulkan keberanian. Namun sebelum melakukan gerakan aksi, salah satu anggota kelompok mengangkat kepalanya, dan menatap langsung ke arah tempat mereka bersembunyi. "Siapa di sana?" Suaranya tajam dan menusuk, membuat semua kepala menoleh ke arah lemari. Rani dan Wisnu panik. Wisnu segera menarik tangan Rani, mengajaknya lari ke arah pintu depan. Mereka keluar dari persembunyian, mendorong salah satu anggota kelompok hingga terjatuh, dan melarikan diri secepat mungkin. "Ke mobil!" teriak Wisnu. Namun saat keduanya hampir mencapai pintu depan, bayangan besar itu muncul, kali ini tepat di depan mereka. Sosok itu tampak lebih nyata, mata merah menyala dan gigi runcingnya mengerikan. Bayangan itu menghalangi jalan mereka, memaksa mereka berbalik arah. Mereka akhirnya berlari ke dapur, mencoba mencari jalan keluar lain. Namun, pintu belakang kini terkunci rapat. Wiryo dan kelompoknya mulai mendekat, suara langkah kaki mereka menggema di seluruh ruangan. "Kita terjebak," ujar Rani dengan nada suara putus asa. Tiba-tiba, Wisnu melihat jendela kecil di salah satu sudut dapur. "Ayo lewat sini," katanya. Dengan susah payah, mereka memanjat keluar melalui jendela itu dan jatuh ke tanah di luar restoran. Mereka berlari tanpa menoleh, meninggalkan restoran yang kini terasa seperti neraka di bumi. Setelah merasa cukup jauh, mereka berhenti di sebuah gang sempit. Nafas mereka terengah-engah, dan tubuh mereka basah oleh keringat dingin. "Kita harus melaporkan ini ke polisi," kata Rani, tapi Wisnu menggeleng. "Tidak ada yang akan percaya. Kita butuh bukti lebih banyak." Namun, sebelum mereka melanjutkan pembicaraan, mereka mendengar suara yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Suara itu adalah bisikan yang sama, seperti suara di dapur pada malam sebelumnya. Bisikan itu memanggil nama mereka. "Rani! Wisnu! Rani! Wisnu!" Mereka saling pandang dengan wajah ketakutan. Apapun yang sedang mereka hadapi, jelas belum selesai. Dan sekarang, mereka tidak hanya diburu oleh rahasia gelap restoran, tapi juga sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sesuatu yang tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Di bawah ancaman yang sangat tinggi, Rani dan Wisnu memutuskan mengungsi ke sebuah tempat yang jauh dari restoran. Mereka memilih rumah seorang teman lama Wisnu, seorang dosen sejarah bernama Surya Wibisono. Rumah itu berada di pinggiran kota, dikelilingi pepohonan rindang, jauh dari kebisingan dan hiruk-pikuk. Surya Wibisono adalah sosok yang bijaksana, dengan kecintaan mendalam pada hal-hal yang berhubungan dengan mistisisme dan budaya kuno. Ketika Rani dan Wisnu menceritakan pengalaman mereka, wajah Surya tampak serius. Ia mendengarkan dengan seksama,
sesekali mengangguk dan mencatat hal-hal penting. Saya pernah mendengar tentang ritual seperti itu, kata Surya setelah mereka selesai bercerita. Tapi ritual yang melibatkan pengorbanan manusia? Itu jauh lebih gelap daripada yang bisa saya bayangkan. Ia mengeluarkan sebuah buku tebal dari raknya, membuka halaman yang penuh dengan gambar dan tulisan kuno. Simbol yang kalian lihat di lorong bawah tanah itu adalah lambang dari makhluk bernama Raksamana Tirta, entitas yang dipercaya sebagai pelindung kekayaan duniawi. Dalam kepercayaan kuno, Raksamana akan memberikan kekayaan luar biasa kepada pemujanya, dengan syarat wajib melakukan pengorbanan jiwa manusia secara rutin. Rani merasa ngeri. Semua yang mereka lihat dan alami kini mulai terhubung. Wiryo pasti telah membuat perjanjian dengan makhluk itu, gumamnya. Tapi bagaimana cara kita menghentikannya? Setelah merenung dan menarik nafas dalam-dalam, Surya menggelengkan kepala. Tidak mudah. Jika ritual itu telah berlangsung lama, makhluk itu pasti sudah sangat kuat. Memutuskan perjanjian berarti menghadapi makhluk itu secara langsung, dan itu sangat berbahaya. Wisnu memandang Surya dengan tekad bulat. Kami tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Ada banyak nyawa yang menjadi korban. Apapun risikonya, kami harus menghentikan ini. Setelah diam sejenak dan merenung, Surya berkata, baiklah. Jika kalian benar-benar yakin, ada satu cara. Tapi ini membutuhkan keberanian luar biasa. Ia membuka halaman lain dari bukunya dan menunjuk sebuah diagram rumit. Kalian harus menghancurkan media ritualnya. Biasanya, itu adalah benda yang digunakan untuk berkomunikasi dengan makhluk tersebut, seperti keris yang kalian lihat. Tapi bagaimana kita bisa mendekati restoran itu lagi? Tanya Rani, suaranya gemetar. Mereka pasti sudah tahu kita menyelidiki. Surya berpikir sejenak. Kita membutuhkan perlindungan. Ada mantra kuno yang bisa membantu, tapi kalian harus tetap berhati-hati. Ia mengeluarkan selembar kain putih yang dihiasi simbol-simbol pelindung, dan memberikannya kepada Rani dan Wisnu. Pakailah ini di tubuh kalian. Jangan lepaskan apapun yang terjadi. Malam itu, mereka kembali ke restoran dengan rencana yang sudah matang. Restoran tampak gelap dan sunyi, tapi aura yang menyeramkan masih terasa, seolah-olah tempat itu hidup dan memantau setiap gerakan mereka. Mereka masuk melalui jendela kecil yang sama seperti sebelumnya, membawa senter dan kain pelindung. Kali ini, mereka tidak langsung ke dapur, melainkan menuju lorong bawah tanah. Dengan langkah hati-hati, mereka menuruni tangga batu yang dingin dan lembab. Lorong itu lebih mencekam dari sebelumnya. Dinding-dindingnya kini tampak bergerak pelan, seolah-olah bernapas. Rani memegang tangan Wisnu erat-erat, sementara Wisnu menggenggam keris kecil yang diberikan Surya untuk berjaga-jaga. Ketika mencapai ruangan besar di ujung lorong, mereka menemukan altar yang lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah patung besar berbentuk makhluk bertanduk dengan mata merah menyala. Di depannya ada keris yang diletakkan di atas meja batu. Itu dia, bisik Wisnu. Namun sebelum mereka bisa mendekat, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Wiryo muncul bersama anggota kelompoknya. Kali ini, mereka tidak lagi mengenakan jubah hitam, melainkan pakaian ritual berwarna merah darah. Wajah mereka kosong, tanpa ekspresi, tapi mata mereka penuh dengan kebencian. Kalian pikir bisa menghentikan kami? Suara Wiryo menggema di ruangan itu. Kalian terlalu bodoh untuk memahami kekuatan yang sedang kalian hadapi. Ia mengangkat tangannya, tiba-tiba bayangan besar muncul lagi, kali ini lebih besar dan lebih mengerikan. Makhluk itu memandang Rani dan Wisnu dengan mata menyala seperti bara api. Kalian akan menjadi persembahan berikutnya, ancam Wiryo dengan senyuman jahat. Namun, Rani dan Wisnu tidak gentar. Dengan keberanian yang tersisa, Wisnu berlari menuju meja batu, mencoba mengambil keris itu. Tapi sebelum menyentuh keris ritual, makhluk bayangan menyerangnya, menjatuhkannya ke tanah. Rani berteriak, namun ia segera teringat kata-kata Surya. Dengan cepat, ia meraih kain pelindungnya, mengarahkan simbol-simbol itu ke makhluk bayangan. Makhluk itu mengerang kesakitan, tubuhnya mulai memudar. Wiryo tampak panik. Ia mencoba melafalkan mantra untuk memanggil kembali makhluk itu, tapi suaranya terputus ketika Wisnu berhasil merebut keris dan menghancurkannya ke lantai batu. Tiba-tiba, seluruh ruangan berguncang. Patung besar itu retak dan runtuh, sementara makhluk bayangan menghilang dengan jeritan mengerikan. Wiryo dan kelompoknya terjatuh ke lantai, wajah mereka penuh ketakutan. Namun, hukuman bagi Wiryo belum selesai.
Dari puing-puing altar, muncul api hitam yang melahap tubuhnya perlahan. Ia berteriak kesakitan, namun tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Anggota kelompok lainnya berlarian keluar, meninggalkan tempat itu dalam kehancuran. Ketika semuanya selesai, Rani dan Wisnu keluar dari lorong dengan tubuh yang lelah, tapi hati yang lega. Mereka tahu, rahasia kelam Purnama restoran telah berakhir. Namun, malam itu meninggalkan bekas yang tidak akan pernah mereka lupakan. Restoran Purnama kini hanya tinggal puing-puing. Bangunannya runtuh setelah malam penuh teror yang menghancurkan segalanya. Namun, ketenangan tidak pernah benar-benar kembali. Penduduk setempat mulai melaporkan penampakan aneh. Sosok pria tua dengan tubuh hangus terbakar sering terlihat berkeliaran di sekitar lokasi, berjalan terseok-seok di bawah cahaya rembulan. Beberapa orang bersumpah mereka mendengar isak tangis memilukan, diiringi dengan jeritan pilu yang memecah kesunyian malam Jumat. Wiryo, bisik seorang warga, mengingatkan kembali cerita mengerikan tentang pemilik restoran itu, yang ternyata adalah dalang di balik banyaknya nyawa yang hilang. Namun, kisahnya belum berakhir. Bagi arwahnya, kematian hanyalah awal dari hukuman abadi. Setiap malam Jumat, tanah kosong bekas restoran Purnama berubah menjadi pusat kengerian. Penduduk yang nekat melewati tempat itu, mengaku mendengar suara jeritan, suara yang bukan berasal dari manusia hidup. Mereka juga melaporkan hawa dingin yang menggigit, meskipun malam itu hangat. Seorang pemuda yang mencoba mendekati lokasi, bersumpah melihat Wiryo merangkak keluar dari tanah, tubuhnya dipenuhi luka bakar yang masih mengeluarkan asap tipis. Di dunia arwah, Wiryo mengalami siklus abadi yang tak terbayangkan. Arwah para korban yang pernah disakiti bangkit dari kegelapan untuk membalas dendam. Mereka menyiksa Wiryo dengan cara yang semakin kejam setiap kali siklus itu berulang. Kulitnya dikuliti perlahan, tulangnya dihancurkan satu persatu, hanya untuk membangkitkannya kembali dalam keadaan utuh agar penderitaan dapat dimulai lagi. Sehingga jeritan Wiryo terus menggema di lorong dimensi, yang tidak bisa didengar manusia biasa, kecuali saat malam Jumat. Sementara itu, Rani dan Wisnu yang pernah menjadi saksi kekejaman di bawah restoran itu, kini hidup dengan perasaan bersalah. Mereka telah menceritakan kisah lorong gelap dan simbol-simbol mistis kepada dunia, tapi ada sesuatu yang tetap mengganjal. Mereka tahu, rahasia terdalam masih terkubur di bawah tanah kosong itu. Setiap malam, mimpi buruk tentang lorong itu menghantui keduanya, memanggil untuk kembali. Kita harus memastikan semuanya sudah selesai, kata Rani suatu malam. Kalau tidak, arwah-arwah itu tidak akan pernah tenang. Wisnu menatapnya dengan ragu. Kau gila. Kita hampir mati waktu itu. Kenapa harus kembali? Namun, rasa penasaran yang tak tertahankan membuat mereka akhirnya kembali ke lokasi pada malam Jumat. Dengan membawa perlengkapan seadanya, mereka melangkah ke tanah kosong itu. Hawa dingin menyambut mereka, suara bisikan yang pernah mereka dengar di lorong kini terdengar lebih jelas. Mereka menemukan pintu masuk lorong yang sebelumnya runtuh. Ajaibnya, lorong itu seperti tidak pernah tertutup. Dengan keberanian yang tersisa, mereka masuk kembali, menuruni tangga yang basah dan licin. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah altar baru, penuh dengan lilin-lilin hitam yang menyala terang. Namun, pemandangan itu segera berubah mengerikan. Sosok Wiryo muncul di depan mereka, tubuhnya hangus dengan mata penuh dendam. Kalian kembali, apa yang kalian inginkan? Suara Wiryo menggelegar, tapi penuh penderitaan. Rani mencoba berbicara, tetapi suara jeritan tiba-tiba memenuhi lorong. Arwah-arwah para korban muncul dari segala arah, melayang dengan wajah-wajah penuh kebencian. Para arwah korban tumbal, mengerumuni Wiryo, tapi kali ini sesuatu yang berbeda terjadi. Sebuah cahaya muncul dari altar, mengeluarkan suara gaib yang seolah memerintahkan penghentian siklus tersebut. Pintu keluar, bisik Rani dengan panik. Kita harus menemukan jalan keluar sekarang juga. Wisnu melihat sekeliling dan menemukan simbol di dinding yang bercahaya samar. Dia mengingat cerita tentang simbol itu, simbol pemurnian. Dengan cepat, dia merobek kain dari tas mereka dan menyalakan obor darurat, membakar lilin hitam di altar. Cahaya dari api membuat simbol-simbol lain di dinding bersinar terang, membuka jalur rahasia di salah satu sudut lorong. Namun, arwah-arwah itu tidak tinggal diam. Salah satu arwah melayangkan tangannya yang dingin ke arah Rani, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Wisnu menariknya dengan paksa dan menyeretnya menuju jalur rahasia. Di dalam jalur tersebut, lorong mulai runtuh perlahan. Tanpa henti mereka berlari, meskipun napas mereka terengah-engah. Akhirnya, mereka melihat cahaya dari luar, sinar rembulan yang menembus kegelapan. Dengan satu dorongan terakhir,
mereka berhasil keluar, meninggalkan lorong mengerikan itu selamanya. Saat mereka kembali berdiri di atas tanah kosong, pintu lorong itu menutup dengan sendirinya, seolah tak pernah ada. Hawa dingin lenyap, digantikan oleh keheningan yang menenangkan. Kita berhasil, Wisnu berbisik sembari memandang Rani yang masih terguncang. Kita keluar. Di kejauhan, jeritan Wiryo masih terdengar samar, tetapi perlahan menghilang. Mereka tahu, meskipun rahasia kelam itu akan tetap ada, mereka telah melakukan yang terbaik untuk mengakhirinya. Kini, restoran Purnama benar-benar menjadi masa lalu, sementara Rani dan Wisnu bisa mulai menjalani hidup mereka tanpa dihantui mimpi buruk. Sedangkan pada setiap malam Jumat, jeritan dari tanah kosong itu terus terdengar, mengingatkan beberapa dosa tidak akan pernah dibiarkan tanpa balasan yang mengerikan. Tamat.